Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Izati Aulia. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai masalah emosi pada remaja, terutama kecemasan dan self-harm atau menyakiti diri sendiri. Kecemasan pada remaja adalah kondisi emosional negatif yang timbul akibat kekhawatiran terhadap bahaya tak terduga di masa depan. Yang sebenarnya ini tuh merupakan respon yang normal, tetapi jika tidak ditangani dengan benar akan menjadi masalah yang berlebih. Kondisi emosional ini umumnya dialami selama masa transisi perkembangan di mana individu menghadapi perubahan fisik, sosial, dan psikologis yang intens. Seringkali muncul sebagai respon terhadap tekanan lingkungan seperti tuntutan akademik, hubungan asmara, masalah keluarga, ataupun ketidakpastian mengenai masa depan. Tanda-tanda kecemasan pada remaja yaitu gelisah, sulit konsentrasi, gangguan tidur, mudah marah atau emosional. Tentu saja yang dapat mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Dampaknya bisa mengalami depresi, isolasi sosial, self-harm, bahkan bunuh diri. Perubahan hormon seperti peningkatan estrogen, progesteron, dan testosteron selama pubertas mengganggu keseimbangan sistem endokrin, termasuk sumbu hipotalamus pada remaja putri yang menyebabkan kecemasan lebih tinggi akibat stres psikologis. Beberapa faktor kecemasan pada remaja yaitu dukungan sosial yang rendah, paparan informasi berlebih, ketidakharmonisan keluarga, dan ketidakpastian mengenai masa depan. Kecemasan pada remaja perempuan seringkali terjadi sensitivitas emosional yang tinggi seperti gelisah, takut, sedih, menarik diri dari lingkungan, dan menghindar terutama saat menghadapi masalah yang memicu stres psikologis. Kurangnya pengetahuan tentang menstruasi bisa menyebabkan kebingungan, rasa tidak nyaman, sulit membedakan mitos atau fakta. Lonjakan hormon estrogen dan progesteron mengganggu keseimbangan emosi remaja perempuan dan ovulasi. Pada remaja laki-laki, kecemasan disebabkan oleh lonjakan hormon testosteron pada remaja laki-laki itu menyebabkan perubahan fisik seperti pertumbuhan otot, suara yang mendalam, yang sering disertai ketidakstabilan emosi seperti mudah marah, cemas, atau sedih tanpa alasan yang jelas. Ini sangat berpengaruh pada perkembangan otak sehingga remaja laki-laki rentan mengalami kecemasan terkait citra diri seperti saat mengalami jerawat atau perbandingan fisik dengan teman sebaya. Masa pubertas laki-laki cenderung lebih lambat dibanding perempuan, tetapi tetap meningkatkan risiko kecemasan sosial karena ketidakpastian menghadapi ekspektasi maskulinitas. Gejala yang dialami yaitu sensitif berlebih, gairah seksual baru, konflik identitas antara ia merasa masih anak-anak atau sudah dewasa. Kecemasan ini lebih rendah dibanding perempuan, tetapi tetap signifikan jika disertai stres seperti performa akademik atau hubungan sosial. Self-harm pada remaja yaitu melukai diri sendiri seringkali sebagai mekanisme coping terhadap tekanan emosional selama tahap perkembangan, pencarian identitas versus kebingungan peran. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan regulasi emosi akibat hormonal pubertas. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja menyakiti diri sendiri antara lain kesepian, trauma masa lalu, bullying, keluarga yang tidak harmonis, atau konflik sosial di lingkungannya sendiri. Pencegahan kecemasan dan self-harm pada remaja bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya psikoedukasi, yaitu dengan melakukan kuis, role play, jurnal emosi, sosialisasi mengenai strategi coping, dan relaksasi mindfulness. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf atas ketidaksesuaiannya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.